Saudaraku, mari puji Yesus, sebab besar kasih-Nya, sehingga Ia turunlah, agar yang percaya tak akan binasa, agar yang percaya tak akan binasa, melainkan hidup selamanya. Mansebek yarin siana sismai marmarba, tao iso fioro fioro. Umat Tuhan yang dikasihi Kristus, puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali pada minggu kedua bulan budaya GKI Kuitang, mengangkat budaya Indonesia Timur dengan kekayaan yang mengagumkan, yaitu budaya Papua. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Saswar Beba Manseren, besar kasih Allah, yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebagai bangsa Indonesia kita bersyukur dan bangga akan kebesaran kasih Allah yang dinyatakan dengan anugerahnya bagi tanah Papua. Kita bersyukur untuk apa? Kita bersyukur karena ada bermacam-macam suku di tanah Papua, dan atas keindahan alam yang luar biasa, seperti di Raja Ampat, Pantai Boniki, Danau Sentani, Lembah Baliem, Pegunungan Arfak, dan sebagainya. Kita bersyukur pula atas kekayaan budaya di Papua yang luar biasa, berupa tari-tarian, makanan khas, rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. Kita bersyukur juga atas kekayaan alam Papua yang memiliki kekayaan tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, emas dan tembaga, batu bara, nikel, pasir besi, dan sebagainya. Semuanya ini mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Sang Pencipta, mengajak kita untuk bersyukur dan memuji Dia. Demikian juga firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 yang kita baca hari ini.
mengajak kita untuk bersyukur dan memuji kebesaran kasih-Nya. Mengapa saudara? Karena Yohanes 3 ayat 16 ini memberitakan tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia, didasari oleh karena kasih-Nya kepada kita. Seperti pujian yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Bapak Hengki Ab, anggota jemaat GKI Kuitang. Nyanyian yang berjudul Saswar Beba Manserin, besar kasih Allah. Pujian ini dibuat pada masa pandemi yang terinspirasi Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah yang telah dikerjakan bagi semua orang, maka melalui lagu ini mengajak semua orang, marilah memuji Yesus karena kebesaran kasih-Nya, sehingga Ia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup selamanya. Umat Kristen Papua bersyukur karena mereka telah menerima Injil Kristus. Sejarah mencatat tanggal 5 Februari 1855 sebagai hari masuknya Injil di tanah Papua, ketika pertama kalinya Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisel menginjakkan kaki di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat. Ada pula kisah menarik tentang anak perdamaian. Dikisahkan sampai tahun 1962, orang Sawi di Irian Jaya, yang sekarang Papua ini, masih hidup sebagai orang seperti zaman batu, terpencil dari dunia luar, dan hanya mengenal suku-suku lain yang hidup di dekat mereka. Perilaku mereka adalah seperti kanibal dan suka berburu tengkorak para korban untuk dipakai sebagai bantal. Mereka memiliki ikrar menjunjung pengkhianatan sebagai cara hidup mereka. Bagaimanakah Injil Yesus Kristus dapat mempengaruhi dan mengubah orang-orang semacam itu? Tuhan menyatakan kasih kepada mereka. Don Richardson dalam bukunya Anak Perdamaian menceritakan pengalamannya sendiri, memberitakan Injil keselamatan yang membawa perdamaian kepada orang-orang Sawi di Papua. Bahwa Allah adalah Bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri sebagai anak perdamaian. Puji Tuhan, tahun 1972, setelah satu dekade melayani suku Sawi, banyak terjadi perubahan. Rumah pertemuan yang biasa dipakai untuk beribadah diperluas. Don Richardson menyarankan untuk membuat Sawi Dome, yaitu sebuah rumah yang dapat menampung sekitar 1.000 orang. Rumah ini menjadi rumah perdamaian bagi mereka yang dahulu saling bermusuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat membawa berita perdamaian itu pada situasi saat ini? Marilah kita saling mendoakan supaya Tuhan menolong dan memberikan ketenangan dan perdamaian bagi yang bermusuhan. Bersediakah saudara melakukan pertolongan yang dapat saudara lakukan, seperti mengajak umat untuk datang kepada Tuhan, seperti Musa mengajak umat Israel dahulu memandang kepada ular tembaga yang digantung dan mereka beroleh selamat. Demikian juga marilah kita mengajak umat memandang kepada Kristus yang ditinggikan, supaya kita beroleh kasih, keselamatan, dan hidup daripadanya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau karena kasih-Mu yang besar. Kami berdoa untuk keamanan dan perdamaian masyarakat Papua. Dalam situasi pandemi ini, kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit, yang sedang diisolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menghibur saudara-saudara yang berduka cita. Kiranya Tuhan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Man sebekyarin siya na sismay marmar.